Beberapa personel Amerika Serikat terluka akibat serangan roket terhadap pasukan Amerika Serikat dan koalisi di Pangkalan Udara Al-Asad, Irak Barat. Serangan itu terjadi saat ketegangan di Timur Tengah meningkat, menyusul terbunuhnya seorang komandan senior Hizbullah di Lebanon dan pemimpin politik Hamas di Iran kemarin oleh Israel. Seorang pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi kepada ABC News bahwa 2 roket diluncurkan di pangkalan itu. Setelah itu diketahui ada setidaknya 5 personel Amerika Serikat mengalami luka serius. Akan tetapi jumlah korban masih bisa berubah, tampaknya sebanyak 7 tentara dan warga sipil terluka. Tidak ada kejelasan mengenai serangan itu terkait dengan ancaman Iran untuk membalas pembunuhan 2 pejabat dengan profil tinggi itu. Pejabat keamanan Irak mengonfirmasi serangan itu, akan tetapi tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab. 2 roket Katyusha itu ditembakkan ke Pangkalan Udara Al-Asad di Irak Barat. Kini situasi di kawasan Timur Tengah semakin memanas usai terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh membuat Iran angkat bicara. Iran dan pasukan Hizbullah Lebanon di satu sisi dan Israel pasti akan saling berhadapan dalam sebuah agresi militer. Komandan senior Hizbullah Fuad Shukr juga terbunuh pada hari Selasa oleh Israel dan tuduhan Hamas bahwa Israel lah yang membunuh Haniyeh di Iran membuat Teheran semakin memanas. Meskipun demikian, Iran sebenarnya tak ingin meningkatkan ketegangan regional di Timur Tengah, akan tetapi mereka merasa perlu untuk menghukum Israel, mencegah ketidakstabilan lebih lanjut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengatakan bahwa petualangan rezim Zionis harus segera dihentikan agar stabilitas di Timur Tengah tercipta dengan baik. Kanaani juga mengancam Amerika Serikat untuk berhenti mendukung rezim Zionis dan menjaga stabilitas di kawasan dan harus mendukung hukuman terhadap agresor. Hossein Salami menegaskan kembali ancaman kelompok elit bahwa Israel akan menerima hukuman pada waktunya. Iran berencana menyerang Israel bertepatan dengan salah satu hari besar Yahudi pada pekan kedua Agustus. Dilaporkan bahwa Iran akan serangan pada 12 Agustus, tepat dengan peringatan Tis'a B'Av. Hari itu merupakan salah satu hari besar umat Yahudi di Israel yang meratapi kehancuran kuil pertama dan kedua. Acara itu melibatkan sejumlah ritual yaitu puasa, berkabung, dan penyangkalan diri. Mantan Menteri Pertahanan Rusia yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Kremlin, Sergei Shoigu, telah tiba di Teheran pada Senin 5 Agustus 2024. Selain menemui Presiden baru Iran, Shoigu dijadwalkan melakukan perundingan dengan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Akbar Ahmadian, dan Kepala Staf Umum Militer Iran, Muhammad Bagheri. Perundingan itu diperkirakan akan membahas kerjasama bilateral dan penguatan hubungan antara negara mulai dari keamanan hingga proyek perdagangan dan ekonomi. Shoigu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Rusia sejak 2012 dan mengawasi militer Rusia selama invasinya ke Ukraina. Setelah itu, ia diberhentikan pada bulan Mei tahun ini dan ditugaskan untuk memimpin Dewan Keamanan Rusia. Dilaporkan bahwa Rusia mulai mengirimkan peralatan pertahanan udara dan radar canggih ke Iran. Dalam pertemuan Presiden Iran dan Shoigu, Masad mengatakan bahwa Teheran bertekad untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Kedatangan Shoigu bertepatan saat Iran sedang mempersiapkan serangan balasan pembunuhan seorang pemimpin Hamas. Masad mengatakan bahwa posisi bersama antara Iran dan Rusia dalam mempromosikan dunia tentu akan mengarah pada keamanan dan perdamaian global yang lebih besar. Rusia adalah salah satu negara yang mengutuk pembunuhan Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas. Sejumlah pejabat senior Rusia mengatakan bahwa mereka yang berada di balik pembunuhan Haniyeh berusaha menggagalkan harapan perdamaian di Timur Tengah. Undangan Hiroshima ke Israel untuk hadiri peringatan bom atom adalah hal yang sangat disayangkan. Penolakan Nagasaki mengundang Israel ke acara perdamaian untuk memperingati pengeboman nuklir Amerika Serikat di Jepang memberikan dampak pada dunia dan hal yang sangat disayangkan. Hiroshima tidak menyadari fakta bahwa kota itu telah menjadi korban seperti halnya warga Palestina yang telah menjadi korban kekejaman Zionis. Kota Hiroshima dan Nagasaki memperingati 79 tahun pengeboman atom tahun 1945 oleh Amerika Serikat minggu ini.
Sedangkan Nagasaki menolak mengundang Tel Aviv, akan tetapi Hiroshima akan menjamu pejabat Israel pada hari Selasa. Nagasaki akan menyelenggarakan acara serupa pada hari Jumat. Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklirnya di Hiroshima pada 6 Agustus 1945, kemudian Nagasaki yang mengakibatkan kematian sekitar 140.000 korban jiwa pada akhir tahun itu. Apa yang dilakukan Nagasaki dengan tidak mengundang Israel ke peringatan pengeboman? Apa yang dilakukan Nagasaki dengan tidak mengundang Israel ke peringatan pengeboman pada Perang Dunia Kedua untuk membuat pernyataan bahwa mereka tidak ingin diidentikan dengan berperilaku seperti itu. Akan tetapi pemerintah Hiroshima telah mengundang Tel Aviv meski ada tuduhan standar ganda dan aktivis mendesak di pihak berwenang untuk menarik kembali langkah tersebut. Pihak berwenang Hiroshima telah menyerukan gencatan senjata segera dilakukan di jalur Gaza, Palestina. Israel kini dilaporkan menggunakan dalih penemuan sejumlah terowongan berstatus luar biasa besar di sepanjang perbatasan Gaza Mesir untuk mempertahankan kendali mereka atas wilayah tersebut. Pada Senin 5 Agustus 2024, pasukan Zionis telah merilis foto terowongan yang luar biasa besar itu yang mereka klaim temukan minggu lalu. Terowongan itu tingginya sekitar 3 meter dan cukup besar untuk dilalui seluruh kendaraan. Terowongan tersebut ditemukan di sepanjang koridor Philadelphia dan dilaporkan sedang diselidiki oleh teknisi tempur Zionis sebelum melanjutkan pembongkarannya. Zionis sebelumnya mengklaim telah menemukan setidaknya 25 terowongan yang melintasi Mesir. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengatakan bahwa pasukannya menemukan sekitar 20 terowongan. Kemudian Mesir menuduh Israel menggunakan tuduhan semacam itu untuk membenarkan pendudukan secara tidak sah terhadap koridor PDLP. Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, mendengar bocoran waktu Iran akan menyerang Israel. Ia berujar Iran bisa saja menyerang Israel malam ini pada Selasa 6 Agustus 2024. Trump menyebut bahwa Israel dalam kondisi yang sangat berbahaya yang disampaikan pada Selasa 6 Agustus 2024. Ia mengatakan bahwa Israel akan diserang habis-habisan oleh Iran. Akan tetapi Trump berkata bahwa serangan itu tidak akan terjadi jika ia masih berkuasa. Sejatinya Trump mengklaim bahwa tidak ada yang berani menyerang jika ia memimpin Amerika Serikat. Di satu sisi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memulai pembicaraan krisis dengan tim keamanan nasional pada Senin 5 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, mereka membahas kekhawatiran serangan Iran ke Israel sebagai balasan atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Iran minggu lalu. Karena itu, Biden melakukan berbagai upaya untuk mencegah serangan itu. Ia meminta Raja Yordania Abdullah II untuk mencegah perang besar di Timur Tengah. Sementara itu, Amerika Serikat juga mengerahkan pesawat tambahan ke Timur Tengah untuk mendukung Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.